Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Ketemu lagi di channel Master Ong ini, dan kembali kita akan membahas ramalan terutama tentang prediksi keuangan untuk bulan Januari ya 2025. Karena Master Ong kan sebenarnya sudah berjanji akan melakukan prediksi keuangan setiap bulan untuk semua show. Jadi 12 show di dalam video ini ya. Oleh karena itu ditonton sampai selesai ya. Dan memang prediksi ini kan sifatnya umum, jadi mungkin saja ada sebagian dari sahabat Master Ong yang cocok dengan ramalan ini, ada juga sebagian yang tidak. Kalau ingin lebih pasti memang harus melakukan konsultasi secara langsung dengan Master Ong secara pribadi dengan menghubungi Master Ong di Instagram yang ada di video ini. Kali ini kita akan bahas tentang prediksi keuangan Januari 2025 ya. Jadi ini Januari ini kan unik ya, masih sebagian masih di sio naga dan sebagian nanti ada di sio ular ya. Oleh karena itu kita akan memprediksikan bagaimana nih keadaan keuangan dari masing-masing sio menurut kartu tarot yang Master Ong baca. Sebelum Master Ong lakukan pembacaan dan prediksi, bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol loncengnya, segera dilakukan agar selalu menerima update video terbaru dari YouTube setiap kali kalau Master Ong mengupload video baru ke channelnya Master Ong ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebentar lagi tinggal menghitung hari. Kita sudah akan masuk tahun 2025 ya. Tahun 2025 adalah tahun ular kayu yang memang secara umumnya tahun ini adalah tahun yang sangat berat ya, terutama dari segi ekonomi karena adanya banyak pergolakan atau turun naiknya perekonomian dalam negeri maupun dunia nantinya. Oleh sebab itu tentu saja kita perlu satu usaha yang sangat sangat kreatif, usaha yang sangat harus benar-benar dijalani dengan baik sehingga kitanya tidak mengalami satu masalah di tahun 2025 nanti. Sekarang kita akan lanjutkan untuk prediksi keuangan 12 sio tahun 2025 bulan Januari. Sio pertama yang akan kita baca adalah sio tikus tentunya ya. Sio tikus. Ya, buat sahabat Master Ong yang bersio tikus, Januari 2025 hal keuangan ya. Di awal tahun 2025 sio tikus banyak menghadapi dilema ya, dilema keuangan karena persoalan di perusahaan yang belum terselesaikan dan juga ada permasalahan-permasalahan keuangan lainnya yang mencakupi misalnya piutang, hutang, kemudian juga mungkin karyawan dan sebagainya. Jadi di awal tahun masih banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan oleh sahabat Master Ong yang bersio tikus, terutama para pengusaha atau wira swasta. Ya, keuangan masih dalam keadaan yang tidak terlalu stabil, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Dan bahkan juga kadang-kadang usahanya mengalami satu persoalan-persoalan tersendiri. Misalnya adanya komplain konsumen tentang produk atau barang yang dijual oleh perusahaan dan sebagainya. Demikian juga buat yang karyawan juga bekerja di perusahaan tertentu ya, tidak semua karyawan. Ada yang mengalami yang namanya masa-masa menegangkan ya, karena di awal tahun ini, tahun 2025, ada sebagian perusahaan yang mengalami satu stagnan atau satu ketidakmenentuan ya, jadi ketidakpastian usaha ya, karena memang secara ekonomi dunia pun mengalami satu penurunan, demikian juga di dalam negeri ya. Jadi ada banyak sekali faktor yang menyebabkan perusahaan itu mengalami kerugian. Sehingga tentu saja sebagai karyawan itu pun menghadapi satu problem ya, karena ada ketakutan terjadinya PHK atau pengurangan jumlah karyawan, atau bahkan mungkin adanya penurunan gaji ya dari perusahaan. Bisa saja perusahaan mengalami satu kerugian kemudian melakukan pengurangan gaji gitu ya, dan atau menunda pemberian bonus ya, padahal
sahabat Mas Ong yang bersio tikus sudah mengharapkan mudah-mudahan di awal tahun ada satu bonus-bonus, satu istilahnya itu pendapatan yang bertambah gitu. Tapi ternyata bisa saja itu terjadi, bisa juga tidak gitu, karena perusahaan yang masih dalam keadaan yang tidak menentu ya. Jadi memang dari segi keuangan sio tikus di awal tahun Januari 2025 masih diliputi banyak sekali ketidakmenentuan dalam hal keuangan, baik seorang pengusaha maupun seorang karyawan. Dan bagi yang belum bekerja memang masih ekstra harus bersabar, ya, ekstra harus semakin giat gitu ya untuk mencari pekerjaan, karena memang di awal tahun pun keadaan ekonomi yang tadi Mas Ong sebutkan masih tidak menentu. Jadi otomatis memang pekerjaan-pekerjaan tertentu itu malah yang kosong gitu ya. Jadi perusahaan mungkin menunda penerimaan karyawan baru atau menunda pengembangan usaha, menunda mengembangkan usahanya lebih lanjut sehingga tidak membutuhkan karyawan yang terlalu banyak. Ya, itu untuk sahabat Mas Ong yang bersio tikus. Oke, selanjutnya kita akan ke sahabat Mas Ong yang bersio kerbau ya. Bagaimana nih kondisi keuangan dari sio kerbau? Ya, sio kerbau secara keseluruhan bagi seorang pengusaha yang bersio kerbau itu masih perlu secara cermat melakukan istilahnya ya mungkin lebih cermat lah untuk memperhatikan pembukuan ya, memperhatikan namanya keuangan. Mungkin banyak sekali pengeluaran-pengeluaran di perusahaan yang tidak jelas penggunaannya, atau yang tidak tepat sasaran, atau ada pemborosan-pemborosan di bidang-bidang tertentu. Jadi memang ada beban yang cukup besar di perusahaan yang membuat ya kok kinerja perusahaan agak melambat ya. Dan bahkan di awal tahun pun masih tercatat adanya kerugian-kerugian dari periode sebelumnya. Sehingga ya perlulah dilakukan satu telaah penelitian, penyelidikan ya kenapa pengeluaran yang begitu besar di perusahaan, apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu pemborosan di bidang tertentu ya, atau memang ada satu penyalahgunaan keuangan ya. Nah, itu perlu diperhatikan sehingga nanti tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi bagi sahabat Mas Ong yang bersio kerbau, terutama yang pengusaha. Sedangkan karyawan ya, karyawan kemungkinan besar tahun depan di awal tahun ada kabar yang cukup menggembirakan, yang mungkin akan ada mutasi-mutasi atau kenaikan jabatan. Yang mungkin ada satu perubahan struktural di perusahaan yang membuat sahabat Mas Ong yang berstatus karyawan bisa saja dipindahkan ke satu bagian yang tertentu ya, atau dinaikkan pangkatnya, jabatannya gitu ya. Sehingga tentu saja ini akan meningkatkan pendapatan bagi sahabat Mas Ong yang berstatus karyawan tentunya. Sedangkan bagi yang masih belum bekerja ya, juga ada kabar baik. Mungkin beberapa ramalan yang lamaran yang kamu sampaikan ke perusahaan ya, ke perusahaan-perusahaan tertentu, mungkin kamu melamar pekerjaan, itu ada jawaban positif di awal tahun nanti. Kemungkinan untuk diterima menjadi karyawan itu sangat besar. Ada beberapa perusahaan yang akan menerima ramalan kamu nantinya di tahun 2025 Januari khususnya. Ya, demikian untuk sio kerbau ya, perihal keuangannya. Selanjutnya kita ke sio macan ya. Sio macan. Sio macan Januari 2025 untuk keuangan. Ya, bagi yang punya usaha ya, kelihatan di sini ada satu perkembangan yang cukup menjanjikan di awal tahun ya. Walaupun itu masih sekedar rencana atau planning atau bahkan mungkin masih perkiraan ya, tetapi di awal tahun mendapatkan banyak sekali kabar baik yang dimana adanya komitmen kerjasama dari beberapa perusahaan dengan perusahaan yang kamu kelola ya, atau mungkin ada komitmen pembelian produk ya. Jadi sehingga omset
yang tadinya mungkin agak menurun sekarang mendapatkan tambahan gitu ya. Dan itu tentu saja akan menjadi satu nilai tambah keuangan finansial buat perusahaan dan usaha dari sahabat Master Ong yang bersio macan, apalagi di awal tahun ya. Ini jadi satu kabar gembira ya. Ya, mungkin saja itu produk-produk tertentu yang diminati oleh investor sehingga menambahkan apa istilahnya investasi mereka ke dalam perusahaan kamu dan usaha itu menjadi bisa lebih berkembang. Ya, kemungkinan besar untuk itu bisa terjadi. Sedangkan bagi sahabat Mas Tong yang bersio macan yang berstatus karyawan, ya, ada satu momen di mana di pekerjaan kamu, terutama di awal tahun, ada kabar gembira, ya, ada turunnya cairnya bonus-bonus tertentu, ya. Jadi mungkin itu bisa berupa komisi atau dividen, ya, atau sesuatu yang menambah nilai keuangan kamu, ya. Sehingga kamu mungkin bisa menggunakan uang itu untuk menggapai apa yang menjadi tujuan kamu. Mungkin bisa untuk DP beli mobil, DP beli rumah, ya, atau untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan yang lain yang membutuhkan dana, mungkin juga wisata dan sebagainya, ya. Jadi di awal tahun ada satu peluang keuangan yang cukup besar untuk sahabat Master Ong yang bersio macan, ya, secara keseluruhan baik yang pengusaha maupun karyawan ada kabar baik. Sedangkan buat sahabat Master Ong yang belum bekerja, ya, yang bersio macan, tahun depan juga ada kemungkinan besar diterima di beberapa tempat, ya, ditawarkan pekerjaan di beberapa tempat. Oleh karena itu pilihlah satu pekerjaan yang mungkin cocok, ya, mungkin tidak bisa cocok 100% dengan kamu, tapi mungkin sudah ya istilahnya oke, dan kamu suka dengan pekerjaan itu, silahkan diterima. Demikian untuk sahabat Master Ong yang bersio macan. Selanjutnya kita melihat ke sio kelinci, ya. Bagaimana keadaan keuangan sio kelinci di awal tahun Januari 2025, ya. Sio kelinci, ya. Sio kelinci sebenarnya di tahun depan itu kan sangat bagus, ya, cukup bagus gitu. Tapi di awal tahun memang ada yang terutama bagi yang pengusaha, ya, itu ada satu apa istilahnya keadaan di mana ada beberapa peluang yang sebenarnya harusnya menjadi kesempatan yang bagus buat kamunya gitu, ya. Namun ternyata ada penundaan-penundaan dari pihak-pihak yang berkaitan, ya. Mungkin misalnya ada komitmen untuk membeli satu produk dari kamu atau mengembangkan satu produk bersama kamu, tapi mereka mungkin masih perlu waktu untuk merencanakan lebih matang sehingga ada penundaan sementara waktu. Namun bukan berarti perencanaan itu menjadi berhenti, ya. Jadi itu hanyalah penundaan sementara waktu. Mungkin supaya persiapannya lebih matang dan lebih baik gitu. Nah, secara keuangan memang sio sio kelinci ini secara keseluruhan itu sangat bagus, ya. Jadi bisa dibilang stabil gitu, ya. Di awal tahun pun stabil, omzet berjalan dengan baik, perusahaan juga beroperasi dengan baik. Ada sedikit riak-riak misalnya permohonan untuk minta kenaikan gaji dan sebagainya, atau ada beberapa produk yang perlu disesuaikan istilahnya disesuaikan komposisinya dan sebagainya. Namun pada akhirnya bisa diatasi dengan baik gitu, ya. Nah, tentu saja perusahaan pun bergerak dengan baik, ya. Harapannya begitu. Demikian juga buat yang berstatus karyawan, sahabat Mas Ong yang bersio kelinci yang status karyawan, tahun depan juga banyak sekali, terutama di Januari, ya, ada turunnya sejumlah uang, ya, sebagai mungkin sebagai komisi buat kamunya, ya, dari perusahaan atas kinerja selama tahun 2024, ya. Jadi keuangan kamu otomatis bertambah dengan dapatnya komisi, ya, yang jumlahnya yang cukup besar sehingga kamu bisa menggunakan itu untuk mungkin membeli sesuatu atau menginvestasi sesuatu yang kamu harapkan selama ini, ya. Nah, sedangkan bagi yang masih mencari pekerjaan, ya, sahabat Master Ong yang sio kelinci juga ada satu harapan, ya. Adanya apa istilahnya tanggapan yang positif dari perusahaan-perusahaan yang kamu kunjungi atau mungkin kamu tawarkan, mungkin kamu
mulai melakukan satu pekerjaan kecil gitu ya, yang kamu tawarkan kepada perusahaan dan itu mendapatkan tanggapan positif. Demikian juga lamaran kamu ke perusahaan ada ditanggapi secara positif oleh beberapa perusahaan ya yang akan memanggil kamu untuk interview ya, terutama di akhir bulan Januari ya, dan pertengahan Januari juga ada ya, dan itu tentu saja sangat baik sekali ya. Demikian ya untuk Shio Kelinci. Kita lanjut ke Shio Naga ya. Shio Naga. Bagaimana keadaan Shio Naga di Januari 2025? Nah, Shio Naga bagi yang berwirausaha atau pengusaha ya, ada beberapa hal yang kamu itu harus lebih tegas, lebih istilahnya, lebih mau lah ya. Harus punya satu komitmen yang tegas lah ya. Ngambil ke satu keputusan yang mungkin berat buat kamunya, tapi harus dilakukan. Misalnya adanya beberapa produk yang memang tidak laku di pasaran, mungkin sebaiknya dihentikan peredarannya. Dan mungkin ada beberapa bagian dari usahanya yang tidak berjalan dengan baik, mungkin harus disingkirkan atau diberhentikan ya. Dan mungkin juga ada beberapa karyawan yang selama ini selalu melakukan pelanggaran atau tidak jujur, bisa saja dilakukan pemecatan dan sebagainya, daripada nanti menjadi satu masalah ke depannya bagi perusahaan gitu ya. Usaha pada dasarnya cukup stabil secara keuangan karena di awal tahun pun meskipun produk maupun omset tidak terlalu meningkat, tetapi semua masih berjalan stabil, berjalan apa adanya ya. Tidak ada terlalu satu masalah yang menjadi dasar, hanya tadi beberapa hal yang tadi Mas Ong sampaikan saja. Sedangkan bagi sahabat Mas Ong yang bershio naga yang berstatus karyawan ya, berstatus karyawan perlu sedikit kamu itu meningkatkan prestasi yang lebih cemerlang ya. Jangan standar-standar saja, karena ada kemungkinan di tempat usaha kamu, tempat kamu bekerja itu ada satu pengurangan karyawan ya, dan mereka hanya memilih mempertahankan orang-orang yang berkualitas gitu tentunya. Nah, kalau misalnya kamunya pekerjaannya hanya standar saja, kemungkinan besar akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu coba diperhatikan lebih pasti lagi gitu ya. Sedangkan bagi sahabat Mas Ong yang bershio naga yang masih mencari pekerjaan, ya ada beberapa pekerjaan yang akan ditawarkan kepada kamu, ya mungkin ada 3 atau 4 pekerjaan dari beberapa perusahaan, namun memang salarinya tidak terlalu tinggi seperti apa yang kamu harapkan, ya. Dan kembali kepada kamunya sendiri, apakah mau mengambil itu sebagai sebuah lompatan atau sebuah istilahnya mencari pengalaman, meskipun gajinya tidak seperti yang kamu harapkan, tapi setidaknya kamu tidak menganggur gitu ya. Demikian prediksi keuangan untuk shio naga di awal Januari ya, di bulan Januari 2025. Selanjutnya kita ke sahabat Mas Ong yang bershio ular ya. Nah, sahabat Mas Ong yang bershio ular, sudah waktunya di awal tahun melakukan satu tindakan yang lebih nyata, tindakan yang lebih berani ya. Jangan terpaku pada apa yang selama ini kamu pikirkan gitu ya. Coba dengarkan nasihat dari sahabat kamu atau rekan kerja kamu gitu ya, bahwa mungkin perusahaan kamu itu ada yang harus dipertahankan, ada yang tidak dipertahankan, ada yang harus dikembangkan lebih lanjut lagi, ada yang tidak bisa lagi dikembangkan ya. Jadi mungkin sebaiknya kamu itu mengambil satu sikap yang lebih bijak ya. Jangan membuat perusahaan menjadi tersandung karena kamu lambat mengambil keputusan. Oleh karena itu, awal Januari, awal tahun adalah waktu yang baik di mana kamu bisa mengambil satu keputusan yang tepat untuk menyelamatkan perusahaan yang beberapa waktu ini selalu mengalami satu penurunan omset atau satu kerugian yang cukup besar. Jadi harus berani mengambil keputusan. Sedangkan bagi sahabat Mas Ong yang bershio ular yang status karyawan, pekerjaan kamu di perusahaan ini baik-baik saja dan sebenarnya tidak ada masalah. Namun usaha perusahaan tersebut juga tidak terlalu baik ya. Istilahnya ada
persoalan-persoalan yang mereka alami. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu besar, tapi dari segi pekerjaan kamu sebenarnya tidak ada masalah yang ya istilahnya mengkhawatirkan lah ya. Dan kamu masih stabil secara keuangan ya, mungkin memang tidak ada kelebihan yang bisa diandalkan ya, mungkin tidak ada istilahnya komisi atau apa yang bisa diandalkan menjadi sumber tambahan, tetapi setidaknya kamu masih ada penghasilan yang masuk gitu ya. Kemudian bagi yang masih belum bekerja tahun depan ada kemungkinan, tapi tidak bisa di bulan Januari ya, mungkin di bulan selanjutnya atau pertengahan tahun kamu baru bisa menerima kabar baik tentang apa istilahnya pekerjaan ya. Mungkin kamu sudah mencari pekerjaan kemana-mana, tapi belum ada kabar yang baik gitu ya. Nah, di awal Januari memang, di bulan Januari memang belum ada satu kabar yang terlalu menggembirakan ya. Namun mungkin bisa saja 2 atau 3 bulan kemudian ya. Oke, demikian untuk sahabat Mas Toong yang bersio ular. Selanjutnya kita kepada sahabat Mas Toong yang bersio kuda ya. Bagaimana nih keuangan di Januari 2025 sio kuda? Sio kuda bagi yang punya usaha ya, ada perkembangan yang signifikan ya dari usaha kamu yang sudah kamu rintis. Mungkin beberapa tahun ini kamu merintis sebuah usaha atau di awal bulan kamu baru ingin memulai satu usaha gitu ya. Dan memang ada satu respon positif yang luar biasa dari pasar, dari rekan-rekan yang lainnya bahwa usaha kamu itu sangat istilahnya bagus gitu ya. Dan mempunyai satu potensi untuk berkembang yang lebih baik. Dan memang sejak mungkin di akhir tahun 2024 kamu sudah mulai merintis, itu mulai ada satu tren kenaikan daripada usaha kamu ya. Mungkin usaha kamu itu bisa berupa toko, pabrik atau produk-produk tertentu ya, yang mulai kelihatan ada tren kenaikannya ya. Jadi mulai ada satu respon pasar yang baik, yang otomatis tentu saja ini akan bisa meningkatkan performa daripada perusahaan yang kamu sedang jalani sekarang ini, dan kedepannya tentu saja akan menghasilkan pundi-pundi keuangan. Sedangkan bagi karyawan yang bersio kuda tahun depan, keuangannya secara keseluruhan itu cukup stabil, meskipun nanti ada sedikit pengeluaran-pengeluaran yang dadakan yang cukup besar, terutama di bidang kesehatan dan yang lainnya. Jadi ya coba diperhatikan sehingga bisa mengurangi resiko pengeluaran keuangan yang cukup besar. Mungkin bisa juga dengan membeli sejumlah asuransi dan sebagainya gitu ya. Sedangkan bagi yang masih belum bekerja tahun depan, ada satu momen di mana kamu ada satu tawaran yang cukup menarik, yang bisa memberikan satu income yang cukup besar buat kamu. Namun mungkin kamu masih ragu karena pekerjaan itu ternyata menuntut kamu harus pindah wilayah atau pindah kota gitu ya. Nah, itu masih menjadi pertimbangan buat kamu. Mudah-mudahan ya apapun yang kamu putuskan itulah yang terbaik ya. Semoga kamu bisa mencapai apa yang kamu harapkan. Demikian keuangan untuk sio kuda. Selanjutnya kita ke sio kambing ya. Sio kambing ya. Sio kambing keuangan di Januari 2025 ya masih ada kebingungan ya sebenarnya ya. Ada kebingungan menentukan arah daripada usaha yang kamu lakukan ya. Di mana kamu harus memilih di antara beberapa alternatif opsi yang harus kamu putuskan. Apakah usaha ini memang layak dipertahankan atau tidak, atau dilanjutkan atau tidak, atau produk ini harus kita stop atau kita memang kembangkan produk baru dan sebagainya. Ya ada banyak masukan yang semestinya bisa menjadi satu rujukan buat kamunya, apalagi kamu dikelilingin oleh orang-orang yang positif ya. Jadi secara keuangan sebenarnya usaha kamu tuh cukup stabil ya, perusahaan stabil, tidak ada terlalu istilahnya, meskipun keuntungan tidak terlalu besar, tetapi setidaknya tidak ada kerugian gitu ya. Namun memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang mungkin ada sedikit kebocoran di finansial kamu ya, atau itu disebabkan oleh kelalaian atau sesuatu yang disengaja ya. Jadi itu harus diperhatikan.
Bagi yang karyawan yang bersio kambing ya, secara keuangan kamu stabil saja, perusahaan yang kamu tempat bekerja pun stabil dan baik ya. Jadi di Januari bisa dikatakan secara keuangan kamu stabil ya, dan kamu masih punya satu pekerjaan dan penghasilan yang seperti apa yang selama ini kamu terima dengan baik. Memang belum ada satu penambahan ya, baik dari komisi maupun kenaikan gaji, namun ya itu sudah cukup baik ya, karena memang tahun depan pun secara ekonomi itu sangat akan berat sekali ya. Sedangkan bagi yang sedang mencari pekerjaan, ada sejumlah istilahnya kabar gembira buat kamu di awal tahun ya. Mungkin sebelum Xinjia kamu ada kabar gembira untuk diterima di 1 atau 2 perusahaan yang mungkin akan kamu interview ya, jalani interview mungkin di bulan Februari atau bulan Maret nantinya ya. Tetapi itu sebuah perkembangan yang cukup baik gitu ya. Tetap semangat, semoga tahun depan menjadi tahun yang lebih baik. Kemudian sio yang berikutnya adalah sio monyet ya. Sio monyet Januari 2025 prediksi keuangannya adalah sebagai seorang pengusaha sebenarnya kamu akan mencapai sesuatu yang cukup signifikan dibanding tahun lalu. Ya sebenarnya dari pertengahan tahun 2024 kamu sendiri itu sudah ada satu momen di mana ada perkembangan-perkembangan yang menggembirakan sebenarnya ya, dibanding bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi di awal Januari memang ada satu pencapaian dari apa yang kamu usahakan di usaha kamu saat sekarang ini yang lebih baik, dan memang ada kenaikan pendapatan, kenaikan omset ya, kenaikan usahanya ya, yang cukup bagus ya, secara tren itu naik terus gitu ya. Jadi bisa saja mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sepanjang tahun 2025 sehingga bisa ada satu kebaikan keuangan, perbaikan keuangan di dalam kehidupan dari sahabat Master Ong yang bersio monyet ya. Nah, buat yang karyawan ada sejumlah penghargaan yang mungkin kamu akan peroleh ya, dari perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama dan pencapaian yang kamu lakukan selama 2024 ya. Dan penghargaan itu bisa berupa mungkin sejumlah uang ya, bonus atau komisi, atau juga ada satu kenaikan jabatan ya, otomatis kan pasti akan naik gajinya. Oke, demikian untuk sahabat Master Ong yang bersio monyet Januari 2025 keuangan. Kemudian kita lanjutkan untuk sahabat Master Ong yang bersio ayam ya. Sio ayam di awal Januari 2025 masih dihadapkan pada 2 pilihan yang sulit ya. Memang di akhir Desember ada satu problem yang belum terselesaikan di usaha kamu ya, sehingga di Januari kamu harus berani mengambil sebuah keputusan yang berani ya. Apakah usaha kamu itu ditingkatkan lagi dengan cara menambah investasi, atau memang usaha ini kita ganti dengan usaha yang lain gitu ya. Memang ada sejumlah kerugian yang terjadi, namun sebenarnya itu masih bisa di cover oleh kamunya, meskipun di awal tahun belum mendapatkan satu dividen atau satu keuntungan dari usaha kamu ya. Secara keuangan sebenarnya cukup stabil, memang ada kerugian yang agak sedikit besar, namun masih bisa ditanggulangi oleh perusahaan dari hasil keuntungan dari bulan sebelumnya gitu. Ya, sedangkan untuk sio ayam yang sahabat Master Ong yang bersio ayam yang status seorang karyawan ya, keadaan keuangan kamu itu cukup stabil ya di Januari 2025 ya. Keadaan masih seperti biasanya ya, tidak ada sesuatu yang tambahan ataupun pengurangan ya. Jadi memang ada kestabilan ekonomi atau keuangan ya, kamu sebagai karyawan masih menerima gaji apa adanya sebagaimana biasanya gitu ya. Jadi tidak ada bonus, tidak ada komisi ya. Mungkin memang belum ya, mungkin awal Januari belum, tapi mungkin nanti di akhir
di bulan selanjutnya mungkin bisa saja ya. Disyukurin aja apa yang ada itu. Sedangkan bagi yang sio ayam yang masih belum kerja ya, tahun depan mungkin sekitar pertengahan tahun baru kamu ada beberapa tawaran pekerjaan, tapi di Januari masih belum ada kabar yang cukup mengembirakan atau cukup baik gitu ya. Bersabar saja, bisa saja mungkin juga Februari atau Maret nanti kita lihat lagi, bisa aja satu perkembangan daripada lamaran pekerjaan yang kamu sampaikan. Demikian untuk sahabat Mas Tong yang bersio ayam ya. Kita lanjut ke sahabat Mas Tong yang bersio anjing ya. Sio anjing yang seorang usahawan ya atau pengusaha. Dilemah di tahun depan, khususnya di bulan Januari, ini masih menjadi satu pemikiran ya. Sebenarnya hal ini simpel saja sebenarnya kalau misalnya kamunya mau bertindak ya, kamunya mau melakukan satu langkah-langkah yang strategis untuk menyelamatkan perusahaan, untuk supaya produk itu bisa lebih laku lagi, mungkin dilakukan satu penelitian atau satu langkah-langkah yang drastis ya. Jadi lakukan langkah-langkah yang drastis sehingga usaha kamu atau perusahaan kamu semakin berkembang. Secara keseluruhan keuangan cukup stabil ya. Ada sedikit kerugian-kerugian tetapi masih bisa ditanggulangi ya, karena ada bulan yang rugi, ada bulan yang untung banyak gitu ya. Jadi secara generalnya bisa dikatakan cukup stabil lah ya. Buat yang karyawan, pekerjaan kamu sebagaimana biasanya ya, berjalan dengan baik ya, keuangan stabil ya, kurangi pengeluaran yang tidak perlu, kurangi pemakaian uang untuk hal-hal yang tidak penting ya, coba bisa saving sedikit ya, sehingga kamu bisa istilahnya punya sejumlah uang jika dibutuhkan suatu saat nanti gitunya ya. Ya, jadi secara karyawan, seorang karyawan ya tidak ada persoalan apa-apa, perusahaan masih baik-baik saja dan kamu juga bekerja dengan sebagaimana biasanya. Sedangkan bagi yang belum bekerja, sahabat Mas Ong yang bersio anjing ya, ada beberapa kabar gembira di akhir bulan Januari ya, kamu mungkin akan dipanggil interview untuk beberapa bidang pekerjaan yang ditawarkan ya. Silakan dipilih saja mana yang terbaik ya, yang sesuai ya, meskipun mungkin gajinya tidak terlalu besar, tapi kalau memang kamunya suka ya lebih baik kan bekerja daripada tidak bekerja. Oke. Demikian untuk sahabat Mas Tong yang bersio anjing. Selanjutnya kita ke sio babi ya. Sahabat Mas Tong yang bersio babi di awal Januari 2025 ya, banyak sekali hal baik yang terjadi ya, usaha kamu ada banyak momen-momen yang mengembirakan ya, ada kenaikan omset, kenaikan penjualan, kemudian juga ternyata beberapa produk yang kamu pasarkan itu menarik perhatian konsumen dan sehingga ada beberapa yang menjadi tren ya, menjadi acuan ya, otomatis ada satu kenaikan omset dan keuangan di usaha kamu. Ya, ini tentu saja akan sangat baik ya, apalagi kan baru di awal bulan gitu ya. Nah, tetap dipertahankan, tetap istilahnya lakukan inovasi dan tetap hati-hati ya terhadap istilahnya hal-hal yang mungkin saja tidak baik bisa terjadi gitu ya. Mungkin misalnya ada kerugian yang disengaja ataupun tidak sengaja gitu ya, itu juga harus diperhatikan. Sedangkan buat karyawan ya, karyawan di awal Januari nanti sampai akhir Januari ada beberapa achievement atau pencapaian yang diapresiasi oleh perusahaan. Jadi mungkin kamunya akan menerima sejumlah komisi atau dividen dari perusahaan yang sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan kamu selama ini ya. Jadi itu tentu saja kabar gembira dan ini akan menaikkan istilahnya keuangan kamu tentunya ya. Sedangkan bagi yang belum bekerja ya, juga di Januari memang belum ada kabar yang signifikan, namun mungkin di bulan selanjutnya nanti ada satu kabar-kabar baik ya. Jangan putus asa, terus berjuang, pasti nanti akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai untuk kamunya. Demikian ramalan prediksi keuangan Januari 2025 untuk 12 sio ya. Semoga video ini sedikit memotivasi dan berguna untuk kita berhati-hati ya, dan
Ya, bagi yang belum melakukan like, share, dan komen, dan subscribe di channelnya Mas Oong, silakan dilakukan. Dan bagi yang ingin memberikan super thanks ataupun join di membershipnya channel Mas Oong, silakan. Ya, sebagai bentuk atas dukungan dari video-video Mas Oong. Terima kasih, semoga video yang bermanfaat. Maaf kata jika ada hal-hal yang salah di dalam video ini. Semoga ketemu lagi kita di video selanjutnya. Salam semesta. Bye-bye.